warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ananda, NPM 1941151, jurusan manajemen. Saya akan membahas UAS Lab MK Manajemen. Pertama, time value of money. Di sini single cost-nya 250, upper rate-nya 10%, number of period-nya 12%. Kenapa pakai formula biar lebih gampang? Dan berikut present value hasilnya 79,57,70. Sedangkan yang ini single cash flow 270.000, account rate-nya 9%, number of period-nya 9%. Sama. Kenapa menggunakan formula? Karena biar mudah. Di sini future value-nya hasilnya 586,41,19. Oh iya, present value ini dibagi, sedangkan future value ini dikali. Sekarang financial analysis. Di sini saya memakai PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang mengambil tahun 2016 dan 2017. Di sini curian asetnya 13,362236 tahun 2016, 2017 36,689998. Current liabilitiesnya 5,697,745 2016, 9,949,734 tahun 2017. Inventory 8,469,821 tahun 2016, 9,690,981 tahun 2017. COGS nya 47,321,887 tahun 2016, 50,318,096 tahun 2017. Sales 66,69,48 tahun 2016, 70,186,616 tahun 2017. Total aset 82,174,515 tahun 2016, 57,939,48 tahun 2017. Total liabilities nya 38,233,092 tahun 2016, 41,182,764 tahun 2017. Profitnya 19,337,6,7 tahun 2016, 19,868,522 tahun 2017. Cara mencarinya yaitu current asset dibagi current liabilities, dapatlah 2,35 yang tahun 2016, yang tahun 2017 nya 1,38. Quick ratio, cara carinya yaitu current asset dikurang inventory baru itu dibagi current liabilities. Hasilnya tahun 2016 0,86 dan tahun 2017 hasilnya 0,40. Inventory turnover, cara mencarinya yaitu COGS dibagi inventory, dapatlah hasilnya 5,59 tahun 2016, sedangkan tahun 2017 5,19. Total asset turnover, cara mencarinya yaitu sales dibagi total aset, dapatlah hasilnya di tahun 2016 0,81, sedangkan tahun 2017 0,80. Debit ratio, cara mencarinya yaitu total liabilities dibagi total aset, dapatlah hasilnya 46,53% di tahun 2016, sedangkan di tahun 2017 46,83%. Cara mencari gross profitnya yaitu gross profit dibagi sales, dapatlah hasilnya di tahun 2016 29,0,1%,
sedangkan tahun 2017 28,31%, yaitu bond valuation. Di sini I-nya 75, M-nya 1750, R 5%, N 7 tahun dan 14 time. Di sini 14 karena dia di sini membayar 2 kali lipat. Periodnya 0 sampai 14. Cash value-nya 75 dari period 1 sampai period 3 75, dan di period 4 1825. PV-nya 70, berbeda-beda di setiap periodnya. Yang pertama 71.429, period yang kedua 68.027, periode ketiga 64.788, periode keempat 61.703, periode kelima 58.764, periode keenam 55.966, periode ketujuh 53.301, periode ke-8 50.763, periode ke-9 48.346, periode ke-10 46.043, periode ke-11 43.851, periode ke-12 41.763, periode ke-13 39.774, dan periode ke-14 921.749. Dan dapatlah bond valuation-nya 1626,267, yaitu stock valuation. Di sini dividennya 302, dividennya 10%, zero growth-nya 0%, cost growth-nya 5%, variable growth-nya 9%, tahun pertama sampai tahun keempat, 8% tahun kelimanya. Di sini mencari zero growth-nya terlebih dahulu dan dapatlah hasilnya 3020. Baru tuh yang kedua mencari cost growth-nya dan dapatlah hasilnya 6342,00. Dividen 302 di tahun pertamanya 329,18, tahun kedua 358,81, tahun ketiga 391,10, tahun keempat 462,30. Value di sini agak berbeda. Antara di tahun pertama sampai tahun ketiga gak ada, yang ada di tahun keempat itu 23,62, 23.020,0,07. Dividen dan value-nya di tahun pertama 39,18, tahun kedua 58,81, 3,91,10, dan di tahun keempat juga 3446,37. Dividen value sama dividennya nih sama di tahun ketiga sampai tahun pertama sampai tahun ketiga. Yang berbeda cuma di tahun keempat aja. Present value-nya 299,25, tahun pertama, tahun kedua 296,53, tahun ketiga 293,84, dan di tahun keempat 16,14,19, dan dapatlah hasilnya stop price-nya yaitu hasilnya 1693,81. Dan terakhir capital budgeting, cost of capitalnya 14%. Ini yang proyekannya sama 13.000 tahun pertama sampai tahun kelimanya, sedangkan di project B tahun pertama sampai tahun kelima berbeda. Baru pertama cari dulu PV of cash info-nya. Setelah dapat hasilnya 11,403,509, baru tuh tarik, dapatlah hasilnya tahun kedua sama tahun kelimanya. Tahun kedua 10,003,078, tahun ketiga 8,74,630, tahun keempat 7,97,044, tahun kelimanya 6,721,793.
sama seperti PV of cash inflow, cumulative cash inflow. Cari tahun pertamanya, setelah itu dapat hasilnya 11,403, 50 tarik, dapatlah hasilnya. Itu pula PV of cash-nya outflow, cari yang tahun pertamanya, setelah itu dapat hasilnya 4,38,96, baru tarik ke bawah tahun dulu, tahun kedua dapatlah hasilnya. Cumulative cash outflow sama, cari dulu tahun pertamanya, setelah dapat tarik tahun kedua, tahun kelima dapat juga hasilnya. Project B begitu pula dengan project A, cari tahun pertamanya dulu semua, setelah itu setelah dapat hasilnya tarik ke bawah dan dapat juga hasilnya tahun 2 sampai tahun kelima. PV of cash inflow tahun pertamanya 6,740,351, cumulative cash inflow tahun pertamanya 6,140,351, PV of cash outflow-nya tahun pertamanya 2,631,58, cumulative cash outflow-nya tahun pertamanya 42,631,58. NPV yang project B ini, cari dulu yang project B, betul dapatlah hasilnya 12,535,352. Itu pula IRR 20%, ROI-nya minus 22%. NPV yang project B, mencari yang project B, selalu dapatlah hasilnya 20,294,555, IRR-nya minus 8% dan ROI-nya minus 33%. Hasil kerjaan saya UAS Lab MK Manajemen. Apabila ada salah kata atau terbata-bata cara ngomong saya, mohon dimaafkan. Sekian, thank you, goodbye.